Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ya, Alhamdulillah ya semuanya. Kelihatan juga pada semangat nih teman-teman akan melaksanakan kegiatan hari ini. Nah, sebelum kegiatan dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai, kita absen dulu ya sebelum melaksanakan kegiatan hari ini. Yang pertama ada Linda hadir. Hadir, Bu. Lalu ada Pita ya hadir. Hadir, Ibu. Ada Iqbal. Hadir, Bu. Ya, semuanya ya udah pada hadir ya. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan bimbingan klasikal dengan durasi waktu 20 menit. Apakah disepakati? Bu. Ya, baik ya. Sekarang kita akan membahas mengenai materi self-love. Dengan adanya bimbingan klasikal ini, diharapkan teman-teman dapat memahami materi yang akan dijelaskan ya mengenai self-love. Apakah ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum memulai materi? Tidak ada, Bu. Baik ya, kita mulai ke materi aja ya sekarang. Ibu akan share screen terlebih dahulu. Share screen-nya. Ada, Ibu. Sudah, Bu. Nah, kita akan membahas mengenai self-love. Nah, apa itu self-love? Ada yang tahu mengenai self-love itu apa? Boleh, Bu, dari saya ya, Bu. Iya, boleh. Mangga. Menurut saya ya, Bu, self-love itu kondisi ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis, Bu. Mungkin kayak gitu ya, Bu. Ya, betul ya. Iqbal, self-love itu yaitu kondisi di mana ketika kita dapat menghargai diri sendiri dengan cara mengapresiasi diri saat kita mampu mengambil keputusan dalam perkembangan spiritual, fisik, dan juga psikologis. Nah, contohnya itu saat kamu sudah berhasil menerima kekurangan dan kelebihan kamu, terus fokus terhadap tujuan hidup yang kamu miliki, lalu hidup secara puas dengan usaha yang telah kamu lakukan. Nah ya, orang yang tidak memiliki self-love itu cenderung akan menghukum dirinya sendiri terus-menerus dengan komentar negatif. Jadi, misalkan seperti dia itu kurang bersyukur ya akan keadaan dirinya gitu. Nah, itu yang dapat disebabkan oleh tidak memilikinya self-love dalam dirinya gitu. Nah, lalu ada yang kedua. Lalu ada mengapa self-love itu penting? Nah, siapa yang mau ngejawab mengenai mengapa sih self-love itu penting gitu? Ayo siapa? Aku, Bu. Ya boleh kita. Mangga. Menurut aku, mengapa self-love itu penting? Karena dari artinya sendiri, self-love itu kan mencintai diri kita sendiri. Kalau kita tidak mencintai diri kita sendiri, bagaimana kita mencintai orang lain gitu. Jadi sebelum kita mencintai orang lain pun, dari orang tua ataupun bahkan teman kita itu harus mengenali diri kita sendiri, terutama mencintai apa yang ada di diri kita supaya nanti kita dapat menghargai diri kita juga, Bu. Ya betul sekali ya. Jadi
mengapa self love itu penting? Belajar mencintai diri sendiri sangat penting untuk hidup yang lebih bahagia, gitu ya. Jadi dengan self love, dengan mencintai diri sendiri itu hidup kita tuh akan lebih bahagia gitu dan lebih sehat gitu kan. Terus kalau misalnya kita belum mencintai diri sendiri itu cenderung bakal mengalami kesehatan mental gitu, bakal apa ya, bakal sering mengalami depresi kayak gitu. Jadi kayak yang tadi saya jelaskan, bahwa orang tersebut tuh kurang bersyukur dengan apa yang dimiliki oleh dirinya sendiri gitu. Di sini ada 4 langkah awal menuju self love. Ini yang pertama ada self awareness atau kesadaran diri ya. Jika kalian ingin meningkatkan self love, terlebih dahulu harus sadar dengan diri kalian sendiri. Nah, sadar diri di sini maksudnya adalah kalian harus mengenal dan memahami karakter diri kalian gitu ya. Apa yang menjadi kelemahan serta kelebihan kalian. Nah, ibu juga gitu ya, pasti kalian ada yang belum paham mengenai kelemahan dan kelebihan kalian sendiri gitu. Lalu yang kedua ada self-worth. Self-worth adalah suatu prinsip yang dimiliki oleh seseorang ketika ia sudah mengenal dirinya sendiri. Self-worth akan hadir ketika seseorang sudah menyadari bahwa dia tidak perlu mengikuti standar penilaian orang lain. Kayak semacam percaya diri tapi terlalu percaya diri. Lalu yang ketiga ada self-esteem. Nah, ini sering ditemui gitu dalam materi keseharian di sekolah mengenai kepercayaan diri atau percaya diri gitu. Nah, esteem berbeda dengan self-worth tetapi memiliki hubungan gitu ya. Self-esteem sendiri menurut Santrok 2007 adalah hasil evaluasi kita terhadap diri sendiri. Hal ini termasuk dalam penilaian kita terhadap sesuatu yang kita kuasai dan sesuatu yang kurang kita kuasai. Lalu yang terakhir ada self-care atau perawatan diri. Self-care adalah suatu tindakan yang dilakukan seseorang untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri, baik fisik maupun mentalnya. Kamu bisa melakukan berbagai kegiatan yang kamu sukai untuk menjaga kesehatanmu gitu. Mungkin segitu ya materi yang dapat Ibu jelaskan. Dari materi yang di atas tadi, apakah ada yang mau teman-teman tanyakan? Ibu, saya ingin bertanya boleh? Boleh. Mangga. Apa? Gimana? Tadi Bu berkaitan dengan self-love dalam diri. Bagaimana sih Bu cara menumbuhkan self-love dalam diri kita? Oke ya. Oke, baik. Terima kasih juga Ninda. Nah, di sini mungkin teman-teman juga pada penasaran ya bagaimana cara cara sederhana meningkatkan self love. Yang pertama, kenali diri kalian sendiri gitu. Jadi apa ya, kekurangan dan kelebihan yang sudah tadi Ibu jelaskan mengenai self awareness gitu ya. Lalu berhenti membandingkan diri sendiri dengan orang lain, dan itu apa ya, dan pasti kita tuh sebagai manusia punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kita tuh harus apa ya, melihat dari jangan selalu membandingkan gitu. Pasti kita juga di balik kekurangan kita pasti ada kelebihan gitu. Nah, jika kita punya kekurangan itu harus lebih bersyukur gitu. Pasti semua orang juga punya kekurangan ya. Misalnya ada yang cantik tapi mungkin sifatnya kurang gimana gitu. Pasti itu sering ditemui ya di dunia ini gitu. Dan ingat ya, di dunia ini itu gak ada yang sempurna gitu. Karena kesempurnaan hanya milik Allah. Gimana nih, Nda? Udah cukup atau masih kurang? Baik Ibu, cukup. Ya, Masih. siap, sama-sama. Yang lain, nggak ada yang mau nanya lagi? Cukup, Bu.
udah terwakilkan oleh Ninda, Bu. Ya, baik ya. Alhamdulillah, materi sudah dijelaskan tadi ya. Apakah teman-teman di sini ada yang mau menyimpulkan mengenai materi yang sudah dijelaskan tadi? Boleh saya, Ibu? Baik, mangga. Jadi mungkin ya Bu, kesimpulan dari materi itu bahwa self love atau mencintai diri sendiri itu penting gitu ya, Bu. Dengan cara kita itu menghargai dan mengapresiasi apa yang ada dalam kelemahan kita gitu. Jadi kita tuh jangan bersedih dengan apa yang ada dalam kekurangan diri kita gitu. Nah, salah satu cara melakukan self love itu ya tadi gitu, dengan menerima kekurangan, selalu bersyukur. Mungkin gitu Ibu. Baik, terima kasih ya. Ninda, terima kasih. Nah, benar ya. Jadi self-love itu adalah kondisi di mana kita dapat menerima kondisi diri kita sendiri, dan self-love itu sangat penting ya, karena akan membuat hidup kita lebih bahagia dan lebih sehat dalam setiap aspek kehidupan. Tuh. Mungkin alhamdulillah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir dalam kegiatan bimbingan klasikal hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sebelum mengakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Boleh ya teman-teman, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu.